Sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara kolam terpal, mudah dan menghasilkan. Memulai budidaya ikan tawes kini mulai banyak digemari, utamanya menggunakan kolam terpal. Memang begitu? Tentu saja, komoditas perikanan seperti ikan tawes memiliki rasa dan kualitas yang bisa dijamin secara lebih. Pastinya, hal tersebut disesuaikan dengan teknis budidayanya yang benar. Ikan tawes atau Puntius gonionatus nilai ekonomis penting. Selain itu, Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan telah menjadikan ikan tawes sebagai salah satu jenis ikan yang diprogramkan dalam kerjasama di daerah Jabodetabek sejak tahun 2000-an. Ikan tawes memiliki habitat asli yang tinggal di sungai dengan arus deras. Ikan tawes juga mampu bertahan hidup di air payau. Ikan tawes dikenal sebagai ikan yang mudah berkembang biak di alam. Karena hal tersebut, maka tidak terlalu sulit untuk mengembangbiakannya di kolam terpal. Biasanya, di alam, ikan ini akan memijah pada saat awal musim hujan. Ketika permukaan air mulai naik, ikan tawes mudah dikawinkan kapan saja. Tidak harus saat musim hujan dengan syarat mempersiapkan lingkungan yang cocok terlebih dahulu. Cara budidaya ikan tawes. Bagi pemula yang ingin mencoba untuk budidaya ikan tawes di kolam terpal, maka langkah-langkah berikut bisa diikuti. 1. Persiapan kolam ikan tawes. Ikan tawes dapat dibudidayakan di kolam terpal, kolam tembok, dan kolam tanah. Kolam terpal menjadi pilihan tepat bagi Anda yang memiliki lahan terbatas, namun tetap ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kolam terpal ini. Berikut adalah caranya. Mempersiapkan terpal sesuai dengan ukuran lahan yang ada dan bentuk persegi panjang atau bulat seperti kolam pada umumnya. 2. Memilih indukan. Memilih indukan ikan tawes. Ikan tawes dapat dipijahkan saat memasuki umur 6 bulan untuk jantan dan 12 bulan untuk betina. Tetapi untuk budidaya sebaiknya ikan tawes yang berumur lebih dari 10 bulan untuk jantan dan 14 bulan untuk betina. Cara untuk membedakan induk jantan dan betina, pada ikan tawes tidak sulit. Bentuk perut dan pipi ikan tawes betina dan jantan berbeda. Untuk induk jantan memiliki pipi yang kasar, sedangkan induk tawes betina memiliki permukaan yang halus. Ikan tawes jantan yang telah matang akan mengeluarkan sperma berwarna putih, sedangkan pada induk tawes betina yang sudah matang, maka perut ikan akan terlihat lebih besar dan mengembang ke samping. Selain itu, saat diraba, perut ikan akan terasa lebih lembek. 3. Pemijahan di kolam. Pemijahan ikan tawes karena termasuk dalam keluarga Cyprinidae, ikan tawes juga memerlukan pemasukan air yang bersih dan segar saat proses pemijahannya. Selain air baru, bak yang akan digunakan untuk memijah juga harus mendapatkan perlakuan khusus terlebih dahulu. Hal ini memiliki tujuan supaya pelaksanaan pemijahan dapat berlangsung dengan baik. Proses budidaya ikan tawes di kolam terpal selagi proses pemijahan. Harus selalu melakukan pergantian air. Kolam atau bak harus dilengkapi pintu pemasukan air yang menjadi jalan masuknya air. Jalan masuk dan jalan keluar kolam ikan tawes harus dilengkapi dengan saringan berupa kain kasa. Bak pemijahan ikan tawes bisa berbentuk persegi panjang dengan luas tidak kurang dari 200 meter persegi. Dasar bak tidak perlu berlumpur serta dilengkapi kemalir selebar 40 cm dan kedalaman 20 cm. Kemalir ini yang menghubungkan pintu pengeluaran air dan bisa membantu mempermudah penangkapan benih. Siapan pemijahan. Ikan tawes memerlukan bak yang relatif lebih luas, yaitu sekitar 200 hingga 300 meter persegi. Selain itu, juga biasanya dipakai sebagai tempat penetasan dan pendederan. Untuk mempersiapkan pemijahan, yaitu air dimasukkan sampai ketinggian 20 cm, lalu kemudian masukkan induk ikan tawes. Berikutnya, lakukan pengisian air hingga ketinggian tetap berada pada kisaran 40 hingga 70 cm. Untuk pintu pemasukan air ditempatkan agak ke tengah. Alasannya karena ikan tawes mempunyai kebiasaan unik, yaitu mengejar arus sehingga ikan sering melompat keluar kolam. 5. Pemijahan. Untuk memberikan rangsangan alami pada ikan tawes, maka naikkan debit air yang masuk ke dalam kolam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Biasanya, pada masa ini induk ikan tawes akan mulai kejar-kejaran. Selanjutnya, ikan tawes akan mulai memijah sendiri sekitar pukul 19 hingga 22 yang ditandai dengan bunyi berdengung. Pemijahan ini biasanya terjadi di kolam terpal pada tepi yang dangkal di depan pintu masuknya air. Ikan tawes biasanya akan memijah di tempat air yang berbunyi gemericik selama di alam. Karena itu, demi menghindari pemijahan di tempat yang tidak diinginkan, maka untuk budidaya ikan tawes di kolam terpal perlu dilakukan pengaturan bunyi air. Tak hanya itu, pemasangan saringan di pintu pembuangan harus tetap dilakukan supaya telur ikan tawes tidak hanyut terbawa arus air. Setelah 25 hari, keringkan kolam terpal tersebut untuk pemanenan benih. Sedangkan untuk induk ikan tawes dikembalikan ke kolam pemeliharaan guna mematangkan kembali lalukan pemijahan kembali. 6. Pendederan. Proses budidaya ikan tawes di kolam terpal. Selanjutnya, kolam yang dipakai sebagai tempat pendederan biasanya berukuran antara 200 hingga 600 meter persegi. Isi kolam pendederan ikan tawes dengan tinggi air pada pintu jalur masuk air sekitar 40 cm, sedangkan di bagian pintu pengeluaran sekitar 75 cm. Lalu langkah berikutnya, sebar benih ikan tawes yang telah berukuran 2 cm atau berumur 3 hingga 4 minggu sebanyak 100 per 150 ekor per meter persegi. Masa pendederan ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 4 minggu. Benih ikan tawes dapat dipanen setelah mencapai ukuran 3 hingga 5 cm. 7. Pembesaran ikan tawes. Tujuan dari pembesaran ikan tawes yaitu untuk mendapatkan ikan tawes siap konsumsi yang berukuran layak serta mendapatkan induk-induk yang siap digunakan untuk menghasilkan benih jika memungkinkan. Pembesaran tawes ini sebaiknya dilakukan saat benih sudah berukuran 8 cm, 30 hingga 40 ekor per meter persegi. Atau bisa juga berasal dari pendederan ikan yang berukuran 5 cm. Gunakan bak pembesaran dengan mengatur ketinggian air kolam pembesaran antara 40 hingga 60 cm dengan air yang stabil dan debit tidak yang terlalu besar. Proses pembesaran ikan tawes biasanya berlangsung antara 4 hingga 6 bulan. 8. Makanan ikan tawes. Ikan tawes termasuk dalam golongan herbivora atau pemakan tumbuhan. Di alam, untuk larva ikan tawes biasanya memakan alga dan zooplankton yang halus. Sementara itu, benih dan ikan cukup umur memakan flora. Untuk budidaya ikan tawes di kolam terpal yang telah memiliki cukup umur biasanya sering ditemukan memakan daun tumbuhan darat seperti singkong, kangkung, dan sedangkan untuk ikan tawes kecil diberi makan pelet halus. Untuk pakan pada ikan tawes harus diberikan setiap hari, yaitu menggunakan cacahan daun singkong, kangkung, dan dedak. Pemberian pakan dedaunan cukup di beberapa tempat saja tanpa perlu disebar ke seluruh permukaan kolam. Sedangkan untuk dukungan pakan dedak bisa disebarkan secara merata ke seluruh kolam. Pemberian pakan dilakukan saat pagi dan sore hari. 9. Pemanenan ikan tawes. Panen ikan tawes sudah bisa dipanen saat berumur 6 bulan. Pemanenan bisa dilakukan dengan menggunakan seser atau serok yang terlebih dahulu mengurangi jumlah air pada kolam. Demikianlah cara budidaya ikan tawes di kolam terpal. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu sahabat. Simak juga video menarik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.